Halo, selamat datang kembali di channel Papa Twin. Seperti biasa dengan Yosua di sini. Ya, bagaimana kabar teman-teman? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Oke, jadi dalam video ini saya mau share kepada teman-teman bagaimana cara untuk melakukan full waving di motor Smash ya. Ditambah menggunakan kabel set full wave ini. Ya. Nah, ada baiknya teman-teman dalam melakukan proses full waving teman-teman memiliki multitester ya. Karena fungsi multitester ini untuk mengecek atau memastikan bahwa solderan yang teman-teman lakukan itu benar ya. Karena kita akan melakukan perubahan di bagian spool ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah spool dari motor Smash. Intinya jangan sampai ada kumparan dari kawat-kawat ini yang terhubung ke ground ya. Kalau saat ini ya, saat ini kan semuanya masih terhubung ke ground. Ini saya coba menggunakan multitester di mode continuity ya. Ini teman-teman, satu probe saya letakkan di blok mesin dan satu probe lagi saya letakkan ke salah satu solderan ya, solderan yang terhubung ke tembaganya ya. Nah, semua masih terhubung. Oke, semua masih terhubung, artinya semua masih terhubung ke ground. Nah, mana sih ground? Ini teman-teman. Kalau dilihat dari rangkaian ini ya, teman-teman perhatikan. Ini kabel, ini kabel spool ya. Kabel spool kan masuk ke bawah tuh. Masuk ke bawah, yang ini hitam di bawah ini. Nah, ini keluarnya di sini teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya, keluarnya di sini ada dua kabel. Yang ini dan yang ini ya. Bisa teman-teman lihat. Yang di sebelah sini ini dan yang sini ya. Yang satu terhubung langsung ke solderan yang ini dan yang satunya lagi keluar dari sini set, lalu diputar ke bawah lalu disolder di sebelah sini. Jadi artinya kedua bagian ini ya, kedua bagian solderan ini adalah bagian yang positif ya, yaitu kabel yang keluar ke atas ya, yang kabel warna kuning dan warna putih. Otomatis yang ini ground. Nah, jadi supaya kita bisa merubahnya menjadi tidak terhubung ke ground lagi, maka yang terhubung ke ground ini kita cabut. Oke teman-teman, jadi ini kabel yang terhubung ke ground sudah dilepas ya. Ini dia kabelnya, sudah tidak ada lagi ya, tidak nempel lagi ke sini. Nah, sekarang kita coba tes menggunakan multitester. Harusnya ini kita tes aja dulu ya. Ini harusnya berbunyi ya, kalau tersentuh terbunyi ya. Nah, ini saya letakkan di ground. Oke. Ini di groundnya ya teman-teman. Ini groundnya. Tapi kalau misalkan kita hubungkan ke positif, dia nggak akan berbunyi ya, karena yang terhubung ke ground dari kawat ini, dari smoke current ini sudah dilepas, sudah diputus. Ini dia kabelnya ya. Otomatis ini tidak terhubung ke ground lagi ya. Untuk yang positifnya tidak terhubung ke ground lagi. Nah, sekarang tinggal yang tadinya terhubung ke ground ini dihubungkan ke bagian ke bagian penerangan ya, kabel kuning. Yang sebelah sini ini dilepas nih. Ini tembaga ini dilepas. Yang terhubung dengan kabel dibiarkan saja ya, karena kita akan menggunakan kabel ini untuk naik ke atas. Oke, ini teman-teman ya, yang tadi yang terhubung ke sini dua tembaga ini. Nah, oke teman-teman ya, jadi yang tadinya terhubung ke sini ya, dua tembaga ini udah saya lepas. Nih teman-teman bisa lihat ya, dua tembaga ini nih, dua tembaga ini yang tadinya terhubung ke sini sudah saya lepas, lalu kita solder ulang ya. Kita solder ulang lalu kita tutup menggunakan pipa tahan panas. Oke, saya solder dulu. Oke, tadi dua tembaga yang sudah dilepas dari sini sudah saya solder ulang, lalu dibungkus menggunakan pipa anti panas seperti ini ya. Tinggal dibungkus saja seperti ini, lalu saya tekuk seperti ini dan saya rekatkan sini, jadi dia nggak goyang-goyang, ditekan ke dalam. Oke, pastikan dia tidak goyang-goyang lagi. Oke, dan tidak lepas. Nah, karena tembaga ini posisinya berada di bawah gulungan tembaga-tembaga yang lainnya, jadi nggak bisa langsung ditarik teman-teman ya. Jadi saya akan menyambungkan
saya akan menyambungkan kawat tembaga ini menggunakan tembaga baru berukuran 1 mili yang nantinya supaya bisa ditarik dari sini ke sini teman-teman. Oke, dari sini ditarik ke sini. Sudah tersambung. Oke, sudah tersambung. Sekarang kita perkirakan aja kira-kira butuhnya berapa senti. Oke, saya pakai segini aja dulu. Oke teman-teman, sudah tersambung dan kita tinggal sisipkan saja ini ke bawah ya. Kita sisipkan ke bawah sampai nanti keluarnya di sini. Ini teman-teman. Yap, seperti ini. Jadi nanti ini disolder ke sini ya, yang tadinya dari sini dibawa ke sini teman-teman ya. Oke, sudah teman-teman, sudah disolder. Yap, tinggal kita gunting aja sisanya. Oke, jadi proses full wave kita sudah berjalan lancar ya, sudah berhasil. Sudah tidak ada lagi kumparan yang terhubung ke ground ya. Bisa teman-teman perhatikan di sini. Ini saya hubungkan kedua probe ini ke ground ya, maka buzzer akan berbunyi. Dan sekarang akan saya hubungkan probe ini ke bagian pengisian. Ini adalah pengisian, ini adalah penerangan ya. Ini tidak ada yang berbunyi teman-teman ya, tidak ada yang berbunyi. Tapi kalau saya hubungkan antara pengisian dengan penerangan, maka buzzer akan berbunyi seperti itu. Jadi artinya seluruh kumparan ini ya, semuanya menjadi satu kesatuan yang tidak terhubung ke ground lagi ya. Ujung ke ujungnya ada di sebelah sini, yang nantinya akan terhubung ke kabel kuning dan kabel putih strip merah. Nah, sekarang tinggal kita fokus di cara pemasangan kabel set full wave ini teman-teman ya. Teman-teman perhatikan di soket yang ini ya, soket yang ini yang ada kabel warna kuning dan putih strip merah, ini adalah kabel yang dari spool ya. Sedangkan yang warna hijau biru ini ya, hijau dan biru ini adalah kabel soket untuk pulser. Yang ini jangan diganggu-gugat ya, dan pastikan ini terpasang di soket kabel body yang ini ya. Ini pasangannya yang ini ya, langsung aja saya pasang. Jadi ini biarkan terpasang, karena kalau ini tidak terpasang nantinya mesin tidak akan menyala, karena CDI mendapatkan info dari pulser ya untuk melakukan pengapian ya. Jadi jangan diganggu-gugat bagian soket yang ini ya. Nah, nantinya ini soket yang dari kabel body ya, soket yang tadinya dari kabel body yang terhubung ke spool ini ya, soket spool itu dibungkus saja, ini tidak dipakai ya. Digantikan dengan ini soket dari kabel set full wave ya. Langsung dicolok aja seperti ini. Nah, sekarang ini soket yang isinya 3 kaki atau 3 pin itu akan kita colokkan langsung ke soket bawaan motor yang tadinya ini terhubung ke kiprok ya. Soket yang tadinya terhubung ke kiprok. Oke, langsung dipasang saja seperti ini. Jadi langsung dipasang aja teman-teman ya, tinggal plug and play. Bentar. Oke, setelah seperti ini, nah, dan yang ini adalah soket untuk memasang kiprok full wave ya. Dalam video ini saya menggunakan kiprok yang Fukuyama, tinggal dicolok aja teman-teman seperti ini. Oke, sudah ya. Nah, untuk kabel kecil ini nantinya teman-teman harus menjumper ini ke kabel kontak ya. Nah, kabel kontak itu bisa dari kabel yang ada di kontak langsung ya, kabel yang ada di kontak yang kabel warna orange, atau teman-teman juga bisa menjumper kabel ini ke flasher ya, ke kabel flasher yang kabelnya warna orange. Oke, semua soket dan kabel dari kabel set full wave sudah terpasang. Sekarang saatnya langsung kita mencoba ya. Oke, sudah menyala lampu netralnya, dan kita coba nyalakan mesinnya. Nah, apabila full wave-nya sudah benar, maka teman-teman bisa lihat ya,
voltase yang ada di pengisian itu akan naik perlahan, seperti itu. Dan besarnya voltase itu tergantung dari stasioner yang teman-teman setting, ya. Tergantung dari stasioner yang teman-teman setting. Oke, kalau teman-teman bikin stasioner yang rendah, ya dia akan lambat naiknya. Tapi kalau teman-teman bikin stasioner yang agak tinggi, dia agak cepat kenaikan voltasenya. Tapi intinya pada saat kita gas, dia akan mencapai angka di atas 14 volt. Seperti ini contohnya teman-teman. Ya, dia mencapai angka di atas 14 volt. Nah, jadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing lagi ya. Tinggal melakukan perubahan di bagian spool, tadi sudah saya jelaskan di dalam video, dan tinggal memasang kabel set full wave, ya. Setelah teman-teman memasang kabel set full wave ini dan sudah melakukan perubahan sebelumnya di bagian spool, maka full waving-nya sudah berhasil, ya. Teman-teman bisa lihat pengisiannya bisa dikatakan bagus. Nah, ini saya kasih contoh. Ini misalkan saya nyalakan lampu ya. Saya nyalakan lampu dalam kondisi stasioner ya, dalam kondisi stasioner. Jadi komposisi lampunya ini ada lampu utama, ya, lampu utama dan juga lampu fog lamp. Ini, ya, lampu fog lamp. Ini sekitar 19 watt ya, 19 ya, bilanglah 20 watt. Yang ini 8 watt. Jadi totalnya 28 watt. Dalam kondisi stasioner dia tegangannya terbaca 12,9 12,0 ya, 12,0. Ini karena memang stasionernya saya bikin rendah. Tapi kalau misalnya kita tinggikan stasionernya, dia akan naik. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.